Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pecinta matematika, semoga sehat selalu dan selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kembali lagi di sini saya akan membahas satu materi dalam mata pelajaran matematika, khususnya untuk kelas 10 SMK, SMA atau alias dan sederajat, yaitu pangkat akar dan logaritma. Oke, tanpa membuang banyak waktu, mari kita langsung saja ke materinya. Kita mulai dari awal ya. Bilangan berpangkat atau sering disebut eksponen. Jika A bilangan real ya dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat N didefinisikan oleh A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sampai N ya, maksudnya berapapun angka yang berada di N, maka sebanyak itu pula kita akan mengalih A itu sendiri. Contohnya 2 pangkat 3, berarti di sini kita akan mengalihkan 2 sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. 2 kali 2 4, 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Lambang A pangkat N dibaca A pangkat N ya. Bilangan A dinamakan bilangan pokok atau basis, dan A tidak boleh sama dengan 0, sedangkan N dinamakan pangkat atau eksponen. A pangkat N dikali A pangkat M sama dengan A pangkat N tambah M jika A tidak sama dengan 0. Jadi apabila ada dua bilangan pokok yang berpangkat N, kemudian bilangan pokok itu juga berpangkat M, artinya bilangan pokoknya sama, maka cukup kita jumlahkan pangkatnya. Contohnya seperti ini. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4, bilangan pokoknya sama, berarti kita tinggal menjumlahkan saja pangkatnya. 3 ditambah 4 sama dengan 7, berarti 2 pangkat 7. Selanjutnya, A pangkat N dibagi A pangkat M sama dengan A pangkat N dikurang M. Apabila ada dua bilangan pokok yang sama kemudian memiliki pangkat yang berbeda, maka pangkatnya cukup dikurangkan saja. Dengan syarat bilangan pokok itu tidak boleh sama dengan 0. Contohnya di sini ada 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 6 kurang 2 sama dengan 5 pangkat 4. Oke. Kita lanjut. A pangkat N dikali B pangkat N. Apabila ada dua bilangan pokok yang berbeda tetapi pangkatnya sama, ini ya, bilangan pokoknya berbeda, pangkat atau eksponennya sama, kita tinggal mengelompokkan bilangan A dengan B itu, kemudian pangkatnya tinggal ditulis satu kali. Contohnya seperti ini. 3 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2 sama dengan 3 kali 4 pangkat 2. 3 kali 4 sama dengan 12. 12 pangkat 2. Yang selanjutnya, A pangkat N dibagi B pangkat N. Ini sama dengan yang di atas ya, cuma bedanya pembagian. Apabila ada dua bilangan pokok yang dibagi kemudian memiliki pangkat yang sama, sama kayak yang di atas lagi, bilangan pokoknya tinggal dikelompokkan, dibagi, kemudian dipangkatkan di luar. Oke, contohnya seperti ini. 16 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2 itu sama dengan 16 bagi 2 pangkat 2. 16 bagi 2 nya dulu, kemudian dipangkat 2 kan. 8 pangkat 2 sama dengan berapa? Nah, selanjutnya A pangkat M berpangkat N, artinya ini dua kali berpangkat ya. Dia berpangkat M, kemudian dia kembali berpangkat N, artinya kita tinggal mengalihkan pangkatnya ya, tinggal mengalihkan pangkatnya saja. Contohnya di sini ada 3 pangkat 2 berpangkat 4 sama dengan 3 pangkat 8. 2 kali 4 sama dengan 8, jadi 3 pangkat 8. Contoh selanjutnya, di sini saya mengambil contoh yang lebih sulit. Meskipun sulit bukan berarti kita tidak bisa selesaikan ya. Kita lihat dulu soalnya seperti apa. Bentuk sederhana dari. Ini cuma meminta bentuk sederhana ya. Perhatikan, di sini cuma minta bentuk sederhana, bukan hasil.
Jadi kita tinggal operasikan saja ke bentuk yang lebih simpel daripada ini. Penyelesaian A pangkat min 2 dikali B pangkat 3 dibagi A pangkat 4 dikali B pangkat min 1 dikurang 2 sama dengan A pangkat 4 dikali B pangkat 6 A pangkat min 8 dikali B pangkat 2. Nah, jadi sebelum saya kurangkan di sini, saya kali masukkan dulu ini yang ada di luar. Masuk. Kenapa bisa 4 di sini? Berarti karena min 2 kali min 2 ya. Sama dengan min 4. Sama dengan 4 ya, bukan min 4. Kemudian ini min 2 kali 3 dikali masukkan hasilkan min 6. Kemudian oke, ini penjelasannya ya. Kenapa min 8 di situ? Karena ini 4 kali min 2 min 8. Kemudian kenapa 6 di situ? Karena 3 kali min 2 itu yang ini ya. 3 kali min 2. Kemudian kenapa 2 di sini? Ini karena min 1 kali min 2. Ini min 1 kali min 2. Jadi sekali masukkan saja. Kemudian kita operasikan selanjutnya. Nah, ini tadi yang saya bilang. Apabila ada dua bilangan pokok yang sama, memiliki pangkat yang berbeda, dan dia dalam bentuk pembagian, maka kita cukup kurangkan saja. 4 dikurang min 8. 6 dikurang min 2. Nah, negatif ketemu negatif, berarti dia berubah menjadi positif ya. Berarti 4 ditambah 8. 4 ditambah 8 sama dengan 12. Di sini 6 min 6 dikurang 2. Negatif, negatif. Tidak bertemu dia, tapi dioperasikan maka menghasilkan min 8. Supaya lebih jelas, perhatikan saja arah panahnya di sini. Sama dengan perhatikan, kalau dia min 8 berarti kita tinggal turunkan ke bawah. Bisa dalam bentuk seperti ini, bisa juga dalam bentuk seperti ini. Jika dia pangkat positif berarti dia berada di atas, pangkat negatif dia berada di bawah, dengan tanda dari pangkat itu diubah menjadi tanda positif ya. Jika tadinya dia negatif, kalau diturunkan ke bawah dia menjadi positif. Kita lanjut bentuk akar. Yang bagaimana sih yang bentuk akar itu? Sering kita bertanya ya, yang bagaimana sih bentuk akar itu? Yang bentuk akar yang sering kita jumpai adalah A pangkat 1/2 itu sama dengan akar A. Jadi kalau ada A pangkat setengah dalam bahasa sehari-harinya, itu adalah akar A. Bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan yang nilainya memuat tidak terhingga banyak angka di belakang koma dan tidak berulang. Perhatikan ya. Dia memuat bilangan terhingga banyaknya angka yang di belakang koma, berarti dia desimal kalau diakarkan. Jadi kan kita sudah bahas 3 pangkat 2 sama dengan 9 ya. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, yang kalau akar, kalau kita membahas tentang akar, yang ditanyakan adalah akar dari 9 sama dengan 3. Jadi ya kalau dia akar, itu yang ditanyakan, yang dipangkatkan, angka yang dipangkatkan atau bilangan pokoknya berapa. Yang kalau misalnya dia bilangan berpangkat, yang ditanyakan adalah hasil ya, hasil dari perpangkatan ini. Tapi kalau dia dalam bentuk akar, yang ditanyakan justru bilangan pokoknya, angka yang dipangkatkan berapa, menghasilkan 9. Oke, kita lanjut ya. Mengoperasikan bentuk akar. Yang pertama, di sini kita menjumlah dan mengurangkan bentuk akar itu. Persamaan yang digunakan ada 2, yaitu A akar C ditambah B akar C sama dengan A ditambah B akar C. Apabila ada penjumlahan nih, biar akarnya sama, baru bisa dijumlahkan ya. Kalau dia tidak memiliki akar yang sama, tidak bisa dijumlahkan ya. Kemudian A akar C dikurang B akar C sama dengan A dikurang B akar C. Jadi tinggal dikurangkan saja bilangan yang di luar akar, kemudian akar C nya ditulis 1 kali. Supaya lebih paham, masuk kita contoh. Sederhanakan bentuk akar berikut ya. 4 akar 5 ditambah 2 akar 5, kita selesaikan dulu. Rumus yang kita gunakan adalah A akar C ditambah B akar C sama dengan A tambah B akar C. Karena dia memiliki akar yang sama, berarti kita tinggal menjumlahkan yang di luarnya saja. Yang di luarnya saja, berarti 4 tambah 2 sama dengan 6 akar 5. Oke, gampang ya.
Jadi akarnya tinggal ditulis sekali saja. Kita masuk di pengurangannya. 4 akar 5 dikurang 2 akar 5 sama saja ya. Penjumlahan dan pengurangan sama saja, tinggal operasinya aja yang diubah, satu dijumlah, satu dikurang. Ya, tinggal dikurangkan aja angka yang berada di luar akar, kemudian akarnya tinggal tulis satu kali, di 4 kurang 2 sama dengan 2. Supaya lebih paham, perhatikan arah panah yang ada di sini. Kita masuk di perkalian bentuk akar ya, perkalian. Nah, dalam perkalian bentuk akar, bentuk umum yang digunakan adalah A kali B sama dengan A dikali B. Kalau yang tadi itu, kalau dalam penjumlahan yang di luarnya, tapi kalau dalam perkalian, di dalam dan di luar itu dioperasikan. Nih, lihat ya. Di dalam maupun di luar itu dioperasikan. Contoh, hitung dan sederhanakan bentuk akar berikut. Ini akar 7 dikali akar 6. Berarti akar 7 kali akar 6 berarti kita tinggal mengalihkan, atau kita cuma mengalihkan akarnya ya, dan menggunakan rumus yang ini. Caranya bagaimana? Tinggal dikalikan masuk saja. 7 kali 6 sama dengan 42. Nah, sementara yang ini bagian B, 2 akar 4 dikali 3 akar 5, berarti kita gunakan persamaan yang ini ya, dikalikan di luarnya juga. Kita menggunakan persamaan yang ini. Nah, caranya bagaimana? Ini 2 kali 3 dikali ya, 2 kali 3 sama 4 kali 5. Jangan ditukar ya. Jangan 2 kali 5, 3 kali 4. Itu berbeda. Luar kali luar, dalam kali dalam ya. Perhatikan, luar kali luar, dalam kali dalam. Oke, kita masuk di pembagian sering kita sebut ya, merasakan penyebut bentuk akar. Nah, persamaan yang kita gunakan di sini adalah A akar B. Jika kita menemukan soal yang seperti ini dan bentuk yang mirip, maka kita tinggal mengalihkan sesama akarnya. A akar B berarti kita tinggal kalikan dengan akar B kali per akar B. Nah, ini kemudian dioperasikan, akar B kali akar B sama dengan B. Nih ya, akar B kali akar B sama dengan B. A-nya ditulis, kemudian akar B-nya. Kalau dia dalam bentuk penjumlahan, ingat dikalikan dengan lawannya ya. Kalau di sini tambah, berarti kita kalikan dengan kurangnya. A dikurang B, akar B, A dikurang akar B. Bentuknya sama dengan ini, cuma dikalikan saja dengan lawannya. Atau kalau dia kurang di sini, berarti di sini tambah. Nah, kita operasikan A kali A mendapatkan A pangkat 2, kemudian akar B kali A ini akar B mendapatkan B. Kemudian ini kita operasikan dalam bentuk seperti ini. Nah, ini ada 2 akar ya. 2 akar berarti sama saja. Kalau dia penjumlahan berarti kita tinggal kalikan dengan lawannya. Tinggal dikali akar A kali akar A menghasilkan A, akar B kali akar B menghasilkan B. Sementara ini tetap ya. Oke, supaya lebih paham lagi, mari kita bahas contohnya. Hitung dan sederhanakan bentuk akar berikut. Yang pertama, A per akar 2, 8 per akar 2, 8 per akar 2. Kemudian bentuk yang kedua, 2 per 1 tambah akar 3. Penyelesaian kita selesaikan dulu bagian pertama. Di sini kita disuruh selesaikan 8 per akar 2 ya. Maka tenang saja, ini tidak sulit. Dikalikan dengan sesamanya, berarti akar 2 dikali per akar 2 ya. Nah, ini akar 2 per akar 2. Kemudian dioperasikan lagi. Ini kan 8 kali akar 2, 8 akar 2. Lalu kenapa tidak dikalikan? Ingat, perhatikan dalam perkalian bentuk akar yang dikalikan cuma di luar kali di luar, dalam kali dalam ya. Tidak boleh 8-nya dikalikan dengan 2 kemudian ditulis dalam bentuk akar. Tidak bisa, karena satunya di dalam akar, satunya di luar akar. Yang bisa itu yang dikalikan adalah yang di dalam akar nih. Contohnya seperti ini. Akar 2 dikali akar 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Akar dari 4 sama dengan 2. Atau akar 2 kali akar 2 itu 2. Nah, tinggal kita bagi. 8 bagi 2 sama dengan 4 akar 2. 8 bagi 2 kan 4 ya. Oke, kita selesaikan bagian keduanya. Nah, di sini ada bentuk penjumlahan, berarti kita nanti akan mengalihkan dia dengan bentuk pengurangan yang mirip dengan bentuk ini ya.
Berarti kita tulis saja langsung 1 dikurang akar 3 per 1 dikurang akar 3. Nah, dioperasikan aja langsung ya, tidak perlu pikir lagi, tidak perlu pikir panjang. 1 kali 1 atau 1 pangkat 2 boleh, 1 kali 1 juga boleh. Akar 3 dikali negatif akar 3 menghasilkan 3. Kemudian di sini ada 2 dikali 1 dikurang akar 3. Bisa lagi dioperasikan, masih bisa sampai ke bentuk yang paling sederhana. Di sini akar 1 kali 1 sama dengan 1 ya. 1 dikurang 3 mendapatkan min 2. Masih bisa dioperasikan, masih bisa. Kita operasikan lagi. 2 bagi 2. 2 bagi min 2 ya, dapat min 1. Nah, masih bisa dioperasikan, dioperasikan lagi sampai ke bentuk yang paling sederhana. Kita kali masuk ya. Min 1 kali 1 dapat negatif 1. Negatif 1 kali negatif akar 3 mendapatkan positif akar 3. Selesai sampai di situ. Kita masuk di logaritma langsung saja, karena ketiga materi ini sebenarnya berhubungan. Maka dari itu kita langsung bahas saja logaritma di sini. 3 pangkat 2 sama dengan 9 tadi kita bahas ya. Kalau dia perpangkatan maka hasil ini bilangan pokok, ini bilangan pangkat, ini hasilnya. Kalau tadi dia akar, yang ditanyakan adalah bilangan yang dipangkatkan ya. Tadi ingat, kalau dia akar, bilangan yang dipangkatkan. Nah, bagaimana dengan logaritma? Logaritma itu sendiri yang ditanyakan justru pangkatnya. Jadi kalau ada soal 3 log 9, 3 dipangkat berapa sama dengan 9? Nah, itu dipangkat 2. Jadi ketiga materi ini saling berhubungan dan erat sekali. Maka dalam permasalahan ketiga ini kita bisa menemukan persamaan logaritma A pangkat C sama dengan B itu sama dengan A log B itu sama dengan C. Oke, sifat-sifat logaritma. Beberapa sifat yang bisa kita gunakan dalam logaritma itu adalah yang pertama P log A kali B. P log A kali B. Berarti kita bisa ubah bentuk ini, kalau dia perkalian diubah ke bentuk penjumlahan P log A ditambah P log B. Ya. Nah, selanjutnya kalau dia dalam bentuk pembagian P log A bagi B, berarti kalau di sini dijumlah, di pembagian dikurang. Selanjutnya, jika kita menemukan P log A pangkat N sama dengan pangkat A N itu dipindahkan ke depan sini, N dikali P log A, jadi A nya tidak berpangkat lagi karena dipindahkan ke depan. Dan P log B, P log B itu sama dengan P log B per P log A ya. Jadi beberapa sifat ini nanti kita ketemui. 1 dibagi A log B, 1 dibagi A log B. Kalau kita mau ubah, bisa diubah ke bentuk B log A. B nya menggantikan posisi A, A nya menggantikan posisi B, tapi tidak lagi ada satunya ya, paham ya? A log A sama dengan 1. Jika sama berarti 1. P log 1 sama dengan 0. Berarti kalau dia log 1 berarti 0 aja lah. Kemudian P log A dikali A log B sama dengan P log B. Berarti kalau ada dua log yang berdekatan kemudian bagian ini sama, kita tinggal seleksi saja, yang diambil tinggal P log B nya saja. Oke, supaya lebih paham mari kita bahas satu contoh di sini. Di sini saya sudah mengambil satu contoh, yaitu 2 log 24 ditambah 2 log 3 dikurang 2 log 9. Oke, perhatikan tadi ya, kita ke rumusnya. Jika dia perkalian maka dia ke penjumlahan, jika dia pembagian maka dia ke pengurangan. Begitu juga sebaliknya, jika dia penjumlahan kita bisa ubah dia ke dalam bentuk perkalian, jika dia pengurangan kita bisa ubah ke dalam bentuk pembagian. Jadi dalam logaritma itu kita cuma bermain pada sifat ya. Contoh, oke, di sini saya sudah ternyata sudah menempatkan rumus-rumus yang digunakan dalam menyelesaikan soal ini. Di sini ada rumus yang pertama tadi kita jelaskan, kalau dia penjumlahan maka dia ke perkalian. Di sini juga kalau dia pengurangan maka dia berubah menjadi pembagian. Maka dari itu, dari rumus kedua ini kita bisa operasikan ini dalam bentuk simpel seperti ini. Jika dia penjumlahan dikali aja 24 kali 3. Ini ya, 24 dikali 3, kemudian ada kurang 9, berarti tinggal dibagi 9 aja, gampang kan? Oke, tinggal 2 log
24 dikali 3 itu kan 72 dibagi 9. Nah, 72 dibagi 9. 72 dibagi 9 berapa? Ah, ini. 72 dibagi 9 sama dengan 8. 2 pangkat berapa sama dengan 8? 2 pangkat berapa sama dengan 8? Sama dengan 3. Maka persamaan ini kembali ke bentuk yang seperti ini. Maka selesailah dalam penyelesaian persamaan logaritma. Jadi untuk menyelesaikan persamaan logaritma kita cuma bermain, kembali lagi sangat bermain di sifatnya ya, di sifat aja. Oke, cukup sekian materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Jika ada yang tidak dipahami atau kurang jelas, saya mohon maaf, ataupun kesalahan-kesalahan yang terucap dalam video ini. Akhir kata billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.